Adik dan teman-teman semuanya. Hari ini kakak mau menceritakan tentang hidup baru. Nah, sebelum itu kakak mau tanya nih, siapa di sini sudah hidup baru? Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Di sini ada nggak adik-adik yang melakukan kesalahan baik kepada orang tua, kakak atau abang, atau juga teman di sekolah, atau juga suka mengambil mainan teman tanpa sepengetahuan? Ayo, di sini coba tunjuk tangannya. Duh, banyak ya. Jangan sering begitu. Kita kan sudah hidup baru, kita nggak boleh lagi melakukan kesalahan. Tadi ada yang bilang melawan orang tua ya, satu. Ada juga yang tidak mau disuruh oleh kakak atau abangnya. Dua, ada juga yang suka mengganggu teman di sekolah. Tiga, terus ada juga tadi yang katanya mengambil mainan teman tanpa sepengetahuan. Empat, dan juga tidak mau menjadi anak yang teladan. Itu ya, kita harus menjadi anak yang teladan agar kita mendapatkan hidup yang baru oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita. Nah, sekarang di sini kakak mau kasih tahu ke adik-adik yang tadi adalah kesalahan yang begitu tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan tidak senang melihat adik-adik melawan orang tua, tidak bisa disuruh oleh kakak atau abang, mengganggu teman, mengambil permainan teman tanpa sepengetahuan, tidak menjadi anak yang teladan, atau juga di sini adik-adik tidak pernah berdoa. Aduh, jangan adik-adik. Tuhan tidak mau melihat anak-anak yang seperti itu. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan telah menjaga adik-adik di dalam hidup adik-adik. Adik-adik bisa hidup sampai saat ini, itu semua karena karunia dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang kita lakukan tadi telah dihapuskan oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dia datang kepada kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita kembali hidup bersih, putih, dan tidak seperti yang tadi. Nah, ini adalah hidup adik-adik yang tadi yang sudah banyak kesalahan yang kita perbuat. Terus Tuhan tadi mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, menebus setiap dosa-dosa kita, kesalahan kita yang telah kita perbuat kepada orang-orang terdekat kita. Nah, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik, setelah adik-adik hidup baru, apakah adik-adik melakukan kesalahan yang sama? Nah, iya, jangan ya, kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah kita perbuat kepada orang-orang terdekat kita. Kita harus hidup baru, sebab Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan cerita dari kakak. Shalom.